Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Para jamaah sekalian, di dalam agama Islam menegaskan bahwasanya hubungan kekerabatan itu tidaklah putus oleh sebab kematian. Antara anak dengan orang tua dengan anak tidaklah putus oleh sebab kematian. Di dalam Al-Quran disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Al-Quran menegaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya, untukku ya Allah aku mohon maaf, dan untuk kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia, kakek nenekku yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia, mereka yang beriman, ampuni dosa mereka ya Allah. Para jemaah sekalian, ayat ini meneguhkan bahwasanya hubungan kekerabatan tidak putus oleh sebab kematian. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampuni dosa kami. Wal ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, di mana mereka sudah meninggal mendahului kami dan mereka beriman. Dianjurkan oleh Allah agar kita membaca istighfar kepada orang yang sudah meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini di kalangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tradisi membaca Al-Quran. Di dalam kegiatan ziarah kubur ada tradisi membaca Al-Quran. Ada baca Yasin, ada yang baca surat Tabarok, ada yang baca tahlil. Saudara-saudara sekalian, kita ingin menyampaikan bahwasanya membaca Al-Quran di kuburan ketika pemakaman dan ziarah kubur itu dianjurkan. Mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Mayit di dalam kubur tidak ubahnya orang yang tenggelam minta tolong. Maka ketika keluarganya menolong si mayit yang ada di dalam kubur dengan bacaan Fatihah, dengan bacaan Yasin dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, maka saudara-saudara sekalian, mereka senang.
secara khusus membaca Al-Quran di kuburan itu dianjurkan. Baik waktu pemakaman walaupun kita ziarah kubur itu dianjurkan. Berdasarkan apa? Membaca Al-Quran di atas kuburan dianjurkan karena dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sangat banyak tentang keutamaan membaca Al-Quran yang bersifat umum, mutlak dan tanpa membatasi dengan tempat dan waktu. Selanjutnya memang ada dalil-dalil khusus para jemaah sekalian yang spesifik yang menunjukkan membaca Al-Quran di kuburan. Saya jelaskan semacam ini karena ada sebagian orang nggak mau membaca Al-Quran ibu di kuburan. Dengan mudahnya mengatakan bid'ah, dosa, tidak dicontohkan oleh Nabi. Karena itu perlu ada kajian-kajian khusus mengenai masalah ini berkaitan dengan bolehnya bahkan dianjurkannya kita membaca Al-Quran ketika kita ziarah kubur maupun di saat kita melakukan pemakaman kepada mayit. Saudara, di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar yang disusun oleh Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun An-Khallal, beliau wafat 311 Hijriah. Beliau mengutip sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an menganjurkan membaca permulaan dan penutup surat Al-Baqarah. Tahu surat Al-Baqarah? Awalnya Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Kemudian terakhir dari surat Al-Baqarah berbunyi Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir dan seterusnya sampai wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an menganjurkan membaca permulaan dan menutup surat Al-Baqarah ketika pemakaman dirinya dan hal ini kemudian diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal. Saudara-saudara sekalian, karena saat itu memang ada sebagian, loh kok membaca ini? Kemudian Imam Ibnu Hambal itu tadi menyampaikan bahwasanya tradisi ini membaca surat Al-Baqarah awal dan akhirnya itu diajarkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saudara para jamaah sekalian, terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid lil Hafidz Nuruddin Ali ibn Abu Bakar Al-Haythami, beliau wafat tahun 807 Hijriah. Disebutkan wa an Abdurrahman ibn al-Alla ibn al-Lajlaj qala li abi ya bunayya. Katanya beliau berpesan kepada anaknya, hei anakku, nanti aku kalau sudah wafat meninggal dunia ini letakkan di liang lahat. Liang lahat itu di liang kuburan itu. Fakul bismillahi wa ala millati rasulillah. Kalau sudah meletakkan jenazahku di liang lahat, baca bismillahi wa ala millati rasulillah. Kemudian apa? Bacakan atasku ketika ku sudah dikubur, baca permulaan surat Al-Baqarah. Baca akhir daripada surat Al-Baqarah. Karena apa katanya beliau? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan semacam ini. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, ini adalah hadis
di mana membuktikan bahwasanya membaca surat Al-Baqarah Al-Quran secara umum ini dianjurkan ketika kita ziarah kubur atau ketika kita memakamkan seseorang. Dan ini sesuai dengan tradisi di kalangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin wal muslimat, ada pertanyaan bagaimana kalau saya bacakan surat Yasin? Kalau tadi kan awal surat Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Bagaimana Pak Kiai kalau saya baca surat Yasin? Apakah ada hadisnya? Saudara-saudara sekalian, Rasulullah pernah menyampaikan Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin atas orang yang sudah meninggal dari kamu sekalian. Bacakan surat Yasin. Ini hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Dan ini banyak beberapa hadis yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bacaan surat Yasin yang dibacakan kepada mayit. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, hal ini di dalam kitab Syarhus Sudur juga sama. Lil Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, beliau wafat tahun 911 Hijriah. Beliau mengutip Iqra'u ala mautakum Yasin, halaman 312. Bacakan surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal. Jadi jangan sampai kita ngomong Yasin, Yasin, Yasin melulu. Emang gak ada surat yang lain. Kenapa dibacakan surat Yasin? Karena Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Dan secara khusus memang dianjurkan. Siapa yang menganjurkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara-saudara sekalian, tradisi yang kita baca ketika ada orang meninggal dunia, kemudian kita bacakan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Di dalam kitab Al-Musannaf disebutkan sahabat Ansar. Sahabat Ansar itu mereka yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermukim di Madinah, itu namanya sahabat Ansar. Kanatil Ansar yaqra'una indal mayyit bi suratil Baqarah. Sahabat Ansar itu apabila ada mayit yang sudah dikubur, maka mereka membaca surat Al-Baqarah. Cuma alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, di Indonesia ini sudah menjadi budaya dan mentradisi. Sehingga yang dibaca itu ada urutannya. Baca Al-Fatihah, baca Kulhu, baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas, kemudian Fatihah lagi, kemudian dilanjut dengan Al-Baqarah, kemudian dilanjut dengan ayat kursi, benar enggak? Kemudian lanjut lagi dengan bacaan akhir daripada surat Al-Baqarah. Dan dilanjut dengan pembacaan tahlil, dilanjut dengan susunan sholawat, dilanjut dengan tasbih. Itu sudah percampur aduk bacaan-bacaan, kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca di dalam pembacaan tahlil itu. Tapi secara khusus surat Al-Baqarah ini di dalam kitab Al-Musannaf itu disebutkan ini ada tradisi yang dibaca oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, biasanya kalau kita sehabis mengubur mayit, kita bawa kembang, benar nggak? Bawa bunga. Ibu, bawa kembang ditaruh di atas kuburan, benar apa benar? Saudara-saudara sekalian, ada yang bertanya, Kiai, untuk apa kembang itu? Bunga itu ditaruh di atas kuburan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin jelaskan bahwasanya bunga apapun, kembang apapun, tumbuh-tumbuhan apapun, apabila kita letakkan di atas kuburan, selagi belum kering itu kembang, bunga,
maka bunga itu terus akan membaca istighfar, meringankan azab kepada mayit. Paham? Di dalam Sahih Bukhari, saudara-saudara sekalian, pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelapah kurma. Kemudian pelapah kurma itu diletakkan di atas kuburan oleh Rasulullah. Tanyalah para sahabat, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau melakukan ini? Engkau potong ini pelapah kurma, kemudian daun kurma itu ditaruh di atas kuburan. Kenapa Nabi? Akhirnya para jamaah sekalian, Rasulullah menjawab, la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Saya berharap pelapah kurma ini selagi belum kering, daun ini selagi belum kering akan meringankan azab si mayit. Karena di sini nggak ada pelapah kurma, maka kemudian diganti dengan bunga. Intinya sama, selagi bunganya belum kering, maka bunga terus tersebut akan meringankan azab kepada mayit. Karena itu jangan suka ngambil bunga di dalam di atas kuburan itu haknya mayit. Ini saudara-saudara sekalian. Bahkan saya sampaikan di dalam kesempatan ini, Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar yang disusun oleh Al-Imam Abi Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallal, pernah satu ketika akhbarani Ruh bin al-Faraj qala sami'tul Hasan bin Sabbah Az-Za'farani yaqulu sa'altu Syafi'i 'anil qira'ati indal qabri. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, ada apa? Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di atas kuburan? Apa jawaban beliau? Faqala la ba'sa biha. Imam Syafi'i menyampaikan la ba'sa biha, membaca Al-Quran di atas kuburan tidak apa-apa. Ini mohon maaf, ada sebagian orang yang mempelesetkan, katanya Imam Syafi'i membid'ahkan, Imam Syafi'i melarang. Anda baca di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar bahwasanya orang membaca Al-Quran di atas kuburan disebutkan, apa katanya beliau? La ba'sa biha, tidak apa-apa. Beliau tidak melarang. Saudara-saudara sekalian, bahkan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Lisy-Syairazi lil Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi menyampaikan, qala ashabuna rahimahullah, qala ashabuna rahimahumullah, wa yustahabbu liz-zairi, dan disunatkan bagi orang yang berziarah kubur, ayyusallima 'alal maqabir, kalau sudah masuk ke kuburan, ke pintu kubur, ke pintu gerbang itu mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan dibalik, sekarang kan ada suka amit-amit jabang bayi. Ada kuburan, takut ada demit. Kalau ketemu dengan kuburan, pintu gerbang kubur, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang di dalam kubur itu memang tidak bisa melakukan kebaikan lagi, tetapi kalau kita kirimkan salam, mereka menjawab. Wa yad'u liman yazuruh wa li jami' ahlil maqbarah. Dianjurkan saudara-saudara sekalian penziarah kubur mengucapkan salam. Baca apa lagi? Membaca Al-Quran dan berdoa bagi mereka, para mayit itu. Sebagaimana nas dari Imam Asy-Syafi'i dan disepakati oleh murid-muridnya. Wal afdal ayyakuna assalam wa du'a bima sabata fil hadis. Jadi memang ada redaksi
Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat insyaallahu bikum lahiqun. Ini yang dibaca ketika masuk ke kuburan. Wa yustahabbu, dan disunatkan ayyaqra, untuk membaca minal Quran ma tayassara, baca Quran sebisanya. Baca Yasin, baca. Enggak baca Yasin, Tabarok, enggak bisa Tabarok, Kulhu. Enggak bisa Kulhu, Fatihah. Paham? Wa yad'u lahum akibaha. Kemudian doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya Allah ampuni dosa mereka ahlil kubur. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan, jadikan kuburan mereka ya Allah taman dari taman wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburan mereka ya Allah jurang dari api neraka. Doa, jangan bawa petasan. Ini nih suka bawa petasan nih ke kuburan. Nasu alaihi Syafi'i, keterangan ini para jamaah sekalian disepakati oleh nas ini didapatkan dari Imam Syafi'i, wattafaqu alaihi al-ashab, dan disepakati oleh murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi hal ini memang sengaja saya sampaikan karena ada sebagian orang sudah berani melarang jangan baca Quran di atas kuburan, bid'ah katanya. Ini namanya enggak mengerti agama. Malah kalau orang yang melarang tersebut mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, pendiri Wahabi itu, justru beliau mengatakan penziarah kubur dianjurkan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya, Alhaakumut Takatsur, lalu mohon ya Allah tolong pahalanya sampaikan kepada si mayit. Justru diajarkan begitu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Di mana itu di dalam kitabnya Pak Ustadz? Di dalam kitab Ahkam Tamannil Maut, ta'lif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Halaman 75. Artinya saudara-saudara sekalian, aneh kalau ada orang melarang, justru imamnya, kiainya sendiri menganjurkan. Bu, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal. Malah ada keterangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Ahkam Tamannil Maut disebutkan, man dakhalal maqabir, barang siapa masuk ke kuburan, pintu gerbang kuburan kita masuk, kemudian ada kuburan, faqara surat Yasin, kemudian baca surat Yasin, khaffafallahu anhum, kemudian kalau kita baca surat Yasin, maka Allah akan meringankan azab mayit yang ada di dalam kubur. Mudah-mudahan kalau kita mati didoakan oleh anak-anak cucu kita. Amin. Karena itu biasakan ziarah kubur. Kalau kita biasa ziarah kubur, insya Allah nanti kalau mati anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita akan mendoakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.